Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Dewi dengan NIM 12012330027 dari kelas TI 4611. Di sini saya ingin menjelaskan tentang stagecoach problem. Stagecoach problem ini adalah masalah yang dibuat khusus untuk mengilustrasikan fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini berkisah tentang seorang pencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan emas di California pada pertengahan abad ke-19. Perjalanan ini memerlukan kereta pos melalui negara yang belum berpenghuni di mana terdapat bahaya serius serangan perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia mempunyai banyak pilihan mengenai negara bagian mana atau wilayah mana yang kemudian menjadi negara bagian yang akan dilalui dalam perjalanannya. Dengan rute ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari atau not dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan di diagram. Oleh karena itu, diperlukan 4 tahapan kereta untuk melakukan perjalanan dari titik pemberangkatannya di negara bagian Missouri atau A ke tujuannya negara bagian J, yaitu California. Kemudian orang ini cukup memperhatikan keselamatan dirinya. Setelah berpikir beberapa lama, dia menemukan cara yang cukup cerdas untuk menemukan rute teraman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk menaiki kereta pos tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute teraman haruslah rute dengan polis asuransi jiwa total yang termurah. Biaya polis standar kereta pos yang dijalankan dari negara bagian I ke negara bagian J dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada tujuan perjalanannya dengan A ke B dengan nilai kos sebesar 2, A ke C dengan nilai kos sebesar 4, kemudian ada dari A ke D yaitu dengan nilai kos sebesar 3. Kemudian sama seperti selanjutnya dari B ke E7, C ke E3, D ke E4, B ke F4, C ke F2, D ke F1, dan seterusnya. Kemudian ini adalah sistem perjalanannya dengan kos yang ditunjukkan pada gambar seperti pada gambar, yaitu A ke B sebesar 2, A ke C sebesar 4, A ke D sebesar 3, kemudian seterusnya. Masuk ke solving the problem. Pertama, perhatikan bahwa pendekatan jangka pendek dalam memilih proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahapan berturut-turut tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Menurut strategi ini akan menghasilkan rute A, B, F, I, dan terakhir di J dengan total biaya atau kos sebesar 13, namun mengorbankan sedikit pada satu tahap memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Kemudian ada rencana perjalanan ADF secara keseluruhan lebih murah daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial and error. Namun jumlah yang memungkinkan sangatlah besar, menghasilkan kos yaitu sebesar 18, dan menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan enumerasi yang menyeluruh. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah awal dan menemukan solusi optimal. Untuk masalah yang lebih kecil ini, kemudian secara bertahap memperbesar masalah, mencari solusi optimal saat ini dari solusi sebelumnya, hingga masalah awal terpecahkan secara keseluruhan. Kita mulai dengan soal yang lebih kecil di mana si Fortune Seeker ini hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya tinggal satu tahap lagi, yaitu lari kereta pos yang harus dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk permasalahan yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaannya saat ini dan ke tujuan akhirnya yaitu negara bagian J. Pada setiap iterasi berikutnya, masalahnya diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa
untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang lebih besar ini, solusi optimal untuk menentukan kemana selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditentukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Rincian ini terlibat dalam penerapan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Formulasinya yaitu kita mencari variabel xn dengan n sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian membuat destinasi dengan rutenya yaitu A, X1 ke X2, X3, X4, di mana tujuan terakhirnya yaitu J. Kemudian ada Fn, S, Xn, yaitu menjadi total cost pada perjalanan ini dengan asuransi. Di sini ada Fn bintang, di mana min Fn S Xn sama dengan Fn S, Xn bintang. Di mana Fn itu adalah cost pada stage N ditambah minimum cost yang akan datang nanti. Kemudian ada formulasinya juga yaitu I sama dengan S, yaitu the current state atau lokasi saat ini. Kemudian ada J yang negara terakhir yaitu sama dengan kita sebut dengan XN. Kemudian pada stage 4 yaitu kita misalkan dengan N sama dengan 4. Jadi H negara yang saat ini yaitu H ke negara J sebesar 3. Kemudian ada dari negara bagian I ke destinasi akhir J sebesar 4. Kemudian ada stage ketiga. Di sini when the fortune seeker has 2 more stage to go, yaitu N sama dengan 3. Di sini ada F, perjalanan dari negara bagian F ke H, yaitu sebesar menghasilkan biaya total cost 6. Kemudian ada dari negara bagian F ke negara bagian I dengan total cost sebesar 3. Kemudian kita tambahkan dengan F3, yaitu total cost-nya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian F4-nya dengan total cost yaitu kita tambahkan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian ada stage ketiga lagi dengan N sama dengan 3, yaitu dari start perjalanannya dari negara bagian E ke negara bagian H. Jadi di sini ada 4 dan 8. Kita ambil dari total cost yang paling murah yaitu 4. Kemudian dari F ke H ada 9, F ke I ada dengan 7. Jadi kita ambil juga total cost yang paling rendah yaitu 7, yang dimana destinasi akhirnya itu yaitu I. Kemudian ada dari G ke H dan G ke I sebesar 6 dan 7. Kita ambil total cost yang 6 dengan tujuan akhirnya yaitu H. Kemudian ada stage kedua. Di sini second stage problem N sama dengan 2, yaitu ada dari perjalanan C ke E sebesar total cost-nya 3, kemudian ada dari C ke F sebesar total cost 2, C ke G total cost-nya 4. Jadi kita tambahkan F3 yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7, F3 2 ditambah 7 sama dengan 9, terus ada lagi 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian di sini membuat kalkulasinya yaitu N sama dengan 2 dari B ke E sama dengan 11, B ke F 11, B ke G 12. Maka total minimum cost-nya yang kita pilih adalah 11, yaitu jadi kita pilih
antara E atau F. Kemudian ada dari C ke E, C ke F, C ke G, 7, 9, 10. Kita pilih yang paling kecil yaitu 7 dengan total biaya dengan tujuan akhir E. Jadi kita pilih yang E. Kemudian ada dari D ke E ke F ke G sebesar 8, 8, 11 dengan kita pilih yang total minimumnya yaitu 8, jadi kita pilih nanti antara E atau F. Kemudian ada stage 1, yaitu dari A ke B, A ke C, A ke D dengan total cost sebesar 2, 4, 3. Di sini N-nya sama dengan 1. Jadi, karena minimum cost-nya yang paling kecil yaitu antara C dan D, jadi kita pilih 11. Nah, jadi C atau D. Jadi kesimpulannya yaitu kita menemukan solusi optimalnya yaitu dengan N sama dengan 1, yaitu jadi photo shaker ini harus pergi ke negara bagian antara C atau D. Kemudian untuk N sama dengan 2, the result-nya for S sama dengan C, jadi X4-nya sama dengan J untuk S sama dengan H. Kemudian rute yang paling optimal yaitu dari A ke C ke E ke H dan berakhir pada negara bagian J. Kemudian kita juga harus memilih X1 sama dengan D, yaitu minimal rutenya A, D, E, H, J, atau A, D, F, I ke J. Mereka mempunyai total cost yaitu sebesar 11. Jadi ini adalah solusi optimal terakhir, solusi paling optimal. Dari A ke C sama dengan 4 dengan total biaya kosnya, A ke D dengan total biaya kos 3, dan seterusnya dari C ke E, D ke E, seterusnya. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.